penting bisa menghidupkan sentra-sentra ekonomi kecil yang notabene kita semua haji-haji, para ibu-ibu, para pedagang kaki lima, UMKM, ini yang harus dibangkitkan, harus disyariatkan semua usahanya jamaah sekalian. Ini tantangan besar. Ya, saya memang berencana mau melakukan penelitian. Ya, ke apa penyebabnya ini? Jelas-jelas kalau kita mau ibadah itu tempat ibadah harus suci, masjid kita harus suci. Suci artinya halalan thayyibah. Pakaian yang kita pakai harus halalan thayyibah, harus suci bersih. Makanan yang masuk di dalam tubuh kita harus halalan thayyibah. Apalagi sajadah yang kita harus pakai halalan thayyibah, baru diterima sholat kita jemaah sekalian. Kenapa ini tidak menjadi motivasi untuk kembali mengevaluasi ekonomi kita, usaha kita? Wah, kalau begitu setelah mendengarkan ceramah Ramadan malam ke-7, besok insya Allah ya bank syariah kecil-kecil, kan sekarang ada persepsi bank syariah kecil, mahal, susah, lambat dan sebagainya. Memang karena kecil. Siapa yang membesarkan itu? Bukan kita. Bismillah. Pokoknya saat tabungan saya mulai malam ke-7 Ramadan besok tanggal 8, saya simpan juga di bank syariah, simpan juga di BPRS syariah, simpan juga di Baitul Mal syariah dan di bank syariah Indonesia. Pemerintah sudah luar biasa jemaah sekalian membantu untuk mengembangkan ini. Tapi kalangan grosur kita, jamaah usaha kecil yang sangat banyak itu ya belum tergugah untuk memanfaatkan bank syariah. Ya, dalam kalkulasi bisnis memang ya namanya bisnis kan ya harus ada hitung-hitungannya, harus ada dokumennya, harus ada laporannya. Sepanjang umat Islam tidak bisa berdemikian, ya sepanjang itu juga umat Islam tidak akan berkembang. Ekonominya begitu-begitu saja jamaah sekalian. Belum lagi kata ekonomi. Kata ekonomi itu bukan bahasa Islam jamaah sekalian. Ya, bahasa Sanskerta. Ya, ilmu-ilmu yang dibangun oleh para ahli-ahli ekonomi dunia, Adam Smith dan kawan-kawan. Iya. Dikalahkan dengan istilah ekonomi Islam, yaitu fikih muamalah. Muamalah iktisadi tenggelam, tidak berkembang ini oleh umat Islam sendiri. Saya kira melalui ceramah ini juga saya meminta, ayo kita bangun style kehidupan Islami, style ekonomi yang Islami. Ya, kita coba membiasakan menggunakan istilah-istilah. Misalnya di bank syariah ada mudharabah. Mudharabah itu apa? Kerjasama profesional. Saya pemilik modal, Anda pekerja mengerjakan, itu mudharabah namanya. Ada juga musyarakah, kita punya modal, saya punya modal, sama-sama kerja. Jual beli yang tidak tunai namanya murabahah, banyak lengkap sama dengan yang kita praktikkan selama ini. Ada profesor pernah bertanya ke saya dalam sebuah diskusi, tidak bisakah itu istilah-istilah ekonomi Islam, fikih muamalah itu diterjemahkan saja ke dalam istilah bahasa lain, bahasa Indonesia atau apa, supaya mudah dimengerti. Ya, saya hanya jawab sederhana, Prof. Kalau itu agak susah kita terima. Kenapa? Karena bahasa surga nanti itu Pak bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Itu bahasa Al-Quran, itu bahasa di surga, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Langsung tidak pernah lagi bertanya sampai hari ini. Tapi bagus juga supaya kita membiasakan lah. Ya, ini kan kalau kita jamaah yang pengusaha kecil menengah ke bawah itu harus ditopang dengan bantuan, dengan dukungan. Mudah-mudahan bank syariah nanti bisa membantu. Tapi ingat jamaah sekalian, ini bisnis. Ya, kebanyakan umat Islam dibantu, dikasih kayak itu, jangan dikembalikan. Jamnya apa? Macet. Kalau macet itu dia kembalikan, itu utang. Sampai di surga nanti ditagih nanti jamaah sekalian. Justru laporannya, sistem pembukuannya, akuntingnya itu ekonomi Islam harus lebih real, lebih lengkap dibanding dengan ekonomi yang lain. Kenapa? Karena famay ya'mal misqala dzarratin syarran yara,
Famayamal miskala zarratin khairan yara. Siapa yang berbuat salah sedikit pun akan dirasakan nanti. Siapa yang akan berbuat baik akan diperlihatkan nanti, didapatkan nanti. Kalau bohong-bohong ya. Salah satu kendala yang saya dengar, saya pengajar hukum ekonomi Islam, ekonomi syariah, tantangan utama terlalu susah mendapatkan pelaku usaha yang jujur, yang amanah di Indonesia ini. Kalau sedikit untungnya mau bagi hasil, kalau banyak untungnya tidak mau bagi hasil, mau bunga. Ya, tapi ini juga secara bertahap sudah mulai membaik ya Mas. Karena itu satu aspek ini tanggung jawab kita semua jemaah sekalian. Yang banyak-banyak uangnya itu cobalah, kalau tidak bisa bermitra simpanlah di bank syariah. Ya. Teman-teman yang berusaha, kalau ada sisi selisih uangnya jangan simpan di bawah bantal, simpanlah di BPRS syariah supaya berkembang. Di Makassar ini tidak pernah, sudah 10 tahun tidak pernah bertambah ini BPRS syariah, bank pembiayaan rakyat syariah. Iya, tidak bertambah, padahal banyaknya kita ini semua. Iya, jadi kita berdoalah mudah-mudahan ekonomi yang kita laksanakan sekarang ini diterima oleh Allah, meskipun tidak berlabel syariah, tapi kalau itu laksanakan dengan baik, dengan amanah, insya Allah diterima oleh Allah. Tapi alangkah baiknya ya kita labeli syariah supaya lebih konkret, lebih real, lebih tazkiyah, lebih suci, dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan khutbah saya, ceramah saya pada malam ini, mari kita syariahkan kehidupan kita secara menyeluruh. Ibadah, sholat, apalagi juga termasuk semua aspek muamalah. Ekonomi kita, usaha kita syariahkan semuanya untuk mendapatkan yang namanya tijaratan lan tabur, yaitu perdagangan yang tidak pernah merugi, yaitu bisnis yang berbasis Qur'ani, yang berbasis syariah. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum